Nanti kalian jumper saja ya di sini. Ini yang mengarah ke modul. Ini langsung kalian jumper saja. Ini untuk cara mendeteksi secara simpel. Assalamualaikum, halo Mas Bro, jumpa lagi dengan Jody Teknik. Kali ini ada yang nganter ya, ada servisan 1 unit dispenser galon bawah dan galon atas. Oke, untuk ini ya, dispenser ini katanya airnya tidak bisa naik atau tidak bisa nyedot air ke atas. Jadi dispenser ini airnya tidak bisa mengisi ke galon atas, bagian atas. Oke, bagaimana cara mengatasinya atau cara menservis atau cara memperbaiki? Simak terus dan jangan di skip. Dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya untuk mengikuti video-video yang terbaru saya selanjutnya, biar kalian semua tidak ketinggalan. Juga share ke teman-teman kalian biar semua tahu jika saya upload video terbaru. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana reaksinya? Kita colok ke stop kontak dulu. Nah, oke. Sebenarnya untuk modulnya hidup ya, ini indikator juga nyala. Dan untuk cara memperbaiki atau servis unit dispenser, dan untuk ini khususnya untuk Sanken dengan tipe HWD Z88, dan ini berlaku untuk semua brand ya. Bagaimana cara mengatasinya, cara memperbaiki untuk galon bawah tidak bisa naik air. Nah, poin penting yang harus diperhatikan kalau untuk ini ya, modul menyala atau indikator tidak ada masalah. Ini saya cabut dulu, dan ternyata ini untuk pompa airnya sendiri ini tidak ada fungsi atau tidak hidup. Seharusnya ketika dicolok ke listrik, dengan otomatis air galon ini harus naik ke atas, disedot oleh pompa air yang di sini ya. Ini water pump yang di sini seharusnya harus bekerja. Kenapa tidak bisa bekerja? Nah, di sini yang ingin saya kasih tahu ya, atau kasih tip caranya, ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. 4 poin ini yang ini terkhusus ya untuk dispenser ini, karena di sini ya, di sini ada kompresor atau untuk panas dingin. Kompresor ini bisa dingin, tapi abaikan dulu. Yang terpenting ini untuk simpelnya cara bagaimana memperbaiki air bisa naik ke atas. Ada 4 poin penting ya. Yang pertama adalah di bagian ini. Nah, di sini ada switch pintu. Jika pintu ini ditutup, seharusnya itu air atau water pump ini bekerja, tetapi ini tidak ada respon. Ini poin pertama. Ini masih menyala ya, masih nyolok, dan untuk ininya masih hidup indikatornya. Seharusnya water pump ini bekerja. Poin yang kedua, kita cek water pump ini sendiri atau pompa ini kenapa tidak bekerja. Nah, ini yang bermasalah, kemungkinan juga bisa. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ini di atas. Nah, di atas di sini ada yang namanya sensor level.
sensor level air, atau ini namanya magnet mikro atau mikromagnetik, atau yang disebut juga sensor magnetik. Nah, sensor magnetik ini yang fungsinya adalah jikalau ini ke bawah. Nah, ini cara kerjanya ya. Cara kerjanya, jikalau ini ke bawah, otomatis pump saat waktu pintu ditutup, pintu bawah ditutup, seharusnya water pump atau pompa air ini ketika ke bawah ini harus ada respon di pompanya. Tetapi ini diarahkan ke bawah ini tidak ada ya, tidak ada respon. Dan jika ke atas ini otomatis penuh dan water pump emang mati. Tetapi ini tidak ada respon. Ini poin yang ketiga. Ini harus diperhatikan juga. Oke, dan yang keempat. Yang keempat atau yang terakhir adalah di bagian modul. Nah, ini modul ini sebagai ECU untuk pengendali semua sistem yang ada di unit ini ya, di unit dispenser ini. Nah, abaikan yang lain-lain dulu. Ini ada kompresor. Kompresor ini tidak ngaruh karena yang kita perbaiki hanya air, kenapa tidak naik. Oke, langkah pertama yang harus kita cek. Oke, langkah pertama yang harus dicek adalah bagian switch pintu ini ya. Switch pintu ini sebagai pensaklar. Jika pintu ini terbuka, otomatis semua tidak berfungsi. Nah, langkah yang harus diperhatikan adalah ambil tester atau copot soket-soket ini, kedua soket ini di jumper. Jika kalian belum tahu ya, jumper saja dengan kabel di jumper ya. Jika switch ini berfungsi, tidak berfungsi, otomatis kalau di jumper langsung menyala untuk water pump. Dan yang kedua, langkah kedua kita cek water pumpnya atau pompa pump ini. Nah, yang di sini ini seharusnya berfungsi ya. Kita cek apakah water pump ini masih bagus. Caranya pakai 12 volt DC, karena ini tegangan 12 volt. Pakai 12 volt DC, atau kalian cek dulu pakai tester nyambung atau tidaknya. Nah, langkahnya kita tester di bagian sini ya. Nah, di sini ada, ini adalah soket pumpnya yang di sini, soket water pump. Nah, soket ini kalian tes. Nah, dua kabel ini jika nyambung itu berarti, kalau saya ya, artinya ini untuk motor water pumpnya masih bagus. Karena saya tidak memakai 12 volt karena belum bikin ya. Saya tes pakai tester saja. Dan langkah selanjutnya nanti kita perbaiki di sini ya. Nah, di sini ini jalurnya adalah di sini. Oke, langkah yang terakhir adalah modulnya. Tapi kebanyakan modul ini jarang rusak ya, karena indikator juga masih menyala normal. Untuk modulnya ini kelihatannya masih bagus. Nanti untuk ngeceknya, untuk yang arah ke soket pump ini, nah di sini harus ada 12 volt. Tetapi simple dulu ya. Nah, untuk cara simpelnya kalian, karena untuk semua ya, semua jenis dispenser ini kebanyakan ini ya, sensor magnetik ini rusak. Nah, bagaimana caranya? Untuk simpelnya kalian potong saja ini. Nah, kita potong saja. Oke, langsung saja kita potong.
Nanti kalian jumper saja ya di sini. Ini yang mengarah ke modul. Ini langsung kalian jumper saja. Ini untuk cara mendeteksi secara simpel. Oke ya. Bentar, karena ini belum saya seset kabelnya. Ini mau saya seset dulu. Nah, di sini mau saya seset dulu kabelnya. Langsung saja ya untuk mencari kerusakan secara simpel. Nanti jika langkah ini tidak berhasil, kita baru lanjut ke bagian modulnya. Oke, ini ya. Karena ini sebenarnya hanya sebagai saklar ya untuk mikromagnetik ini. Sensor magnetik. Nah, yang ini yang sudah saya potong ini sebenarnya hanya sebagai saklar, seperti saklar pelampung di biasa kayak pompa-pompa yang lain, itu sebagai otomatis. Oke, ini sudah saya jumper. Nah, sekarang kita nyalakan ya. Nah, enggak, tidak usah saya tutup. Ini sementara mau saya colok ke listrik. Ini setelah saya colok, kalau memang water pumpnya masih bagus dan semuanya masih bagus, pasti berfungsi. Saya colok. Ini ya, karena ini pintu dibuka, cara ngetesnya adalah ini kita tekan ya, tombol switch pintu ini. Ini saya tekan, bagaimana reaksi water pumpnya. Nah, simpel kan? Itu artinya water sensornya atau water mikromagnetiknya yang rusak. Nah, sekali lagi. Nah, ada reaksi kan? Nah, gampang kan ini ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya langsung saja kalian ganti ya yang ini. Kalian ganti, kita coba ganti dulu. Mau saja cabut dulu. Di sini sudah saya persiapkan yang baru. Nah, ini bagaimana setelah saya ganti yang baru? Oke, sebentar. Saya colok dulu soketnya. Nah, sudah saya colok. Dan ini untuk sementara kita gantung saja ya. Kita gantung saja pintu. Nah, otomatis untuk switch pintunya masih bagus ya. Sekarang saya colok lagi. Nah, modul sudah hidup ya. Sudah kedengaran, untuk modul masih sudah hidup. Sekarang ini cara kerjanya ya. Jika pelampung ini kita arahkan ke bawah, harusnya untuk water pumpnya berbunyi ya. Sekarang kita coba bagaimana, ada bunyi apa enggak. Nah, kedengaran kan? Nah, kedengaran kan? Nah, kedengaran. Nah, sekarang ini kita tarik ke atas, atau ini letaknya begini ya, kita tarik ke atas, apakah water pumpnya berfungsi. Nah, mati, tidak ada suara. Ini artinya yang rusak adalah cuma mikro atau magnetik. Mikromagnetik ini mati ya, atau sensor magnetik ini mati. Karena ini sudah saya ganti. Dan bagaimana kita coba ya, kita tes pakai galon langsung. Nah, di sini sudah saya persiapkan galon ya. Oke, caranya ini kita masukkan ke galon. Kita uji coba
Nah, galonnya kita masukkan, kita tutup. Nah, sekarang kita coba colokkan bagaimana reaksinya. Nah, kita colok ke listrik. Nah, ini masih sudah hidup ya, sudah hidup. Sekarang ini ya, untuk sensor magnetiknya kita arahkan ke bawah. Nah, oke, sudah ada bunyi. Bagaimana, apakah sudah bisa nyedot? Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita arahkan ke bawah saja untuk uji coba apakah galonnya nanti airnya sudah bisa masuk ke atas. Nah, ini ya, sudah mulai ada tanda-tanda kerucuk-kerucuk. Nah, sudah kelihatan jelas ya, sudah mau mengisi tabung penampungan air. Jadi ini artinya semuanya sudah normal. Oke, saya kira sudah paham dan jelas. Untuk para pemula khususnya, bagi senior saya kira sudah hafal. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam baut turah.